Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 120218427 dari kelas sesi 4204 akan menjelaskan mengenai modul APSI modul 8, transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Ayo kita mulai lanjut. Tujuan dari ini adalah menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, modifikasi elemen-elemen penting dari dokumen dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram komunikasi model desain, modifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, membuat tampilan diagram urutan dari model desain. Pada proses saat ini kita di model desain. Selanjutnya memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, use case, dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur menghasilkan model solusi. Ini model solusi digabungkan di dua ini. Dan diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Diagram urutan, diagram komunikasi. Sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi dan diagram ikhtisar interaksi. Kombinasi diagram aktivitas dan fragmen diagram urutan. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, satu bagian dari skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya, sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memudahkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem use case domain model. Desain membantu Anda memudahkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis model terdesain terdiri dari UI komponen, service komponen, entity komponen. Analisis robustness adalah proses yang membantu dalam modifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam desain. Modelnya ini. Analisis kekokohan, input untuk analisis ketahanan, kasus penggunaan, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika ada untuk use case tersebut, model domain. Output dari analisis ini adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas layanan dan komponen entitas. Komponen batas. Kelas batas komponen digunakan untuk interaksi model antara sistem dan aktornya itu pengguna dan sistem. Nah, ada gambarnya bisa dilihat aplikasi layar UI, sensor atau buka komunikasi dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Komponen pelayanan. Komponen kontrol layanan memiliki koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain seperti sering digunakan untuk mengaktifasi kontrol terkait dengan use case tersebut. Seperti gambarnya bisa dilihat, mengkoordinasikan keadaan kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas entitas. Komponen entitas. Kelas entitas komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang belum panjang dan sering persisten. Bisa di gambarnya bisa dilihat, entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigi, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen entitas dan pelayanan. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lainnya. Bisa dilihat gambarnya. Komponen boundary entitas. Komponen boundary sering dapat mengambil atribut komponen entitas. Bisa dilihat. Mendeskripsikan proses analisis robustness. Seperti use case pertama, buat komunikasi diagram atau sekuensi diagram yang memenuhi aktivitas use case yang ada bagi tiga. Identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. Gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. Beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga, ubah komunikasi diagram menjadi sekuensi diagram atau sebaliknya untuk tampilan alternatif. Mengidentifikasi elemen-elemen komunikasi diagram. Komunikasi diagram tidak elemen berikut bisa dilihatnya ada kotak-kotak, objek note, dan lain-lain. Selanjutnya, variasi dari komunikasi diagram sebelumnya yang seperti ini lebih sedikit, lebih simpel. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat adalah pesan sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron. Nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter dituliskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang ditunjukkan pesan persyarat, parameter pengembalian. Membuat sebuah diagram komunikasi. Pilih use case sesuai, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, menganalisis program use case atau diagram aktivitas untuk use case untuk setiap tindakan dalam use case. Pertama, mengidentifikasi dan menambahkan model komponen, mengidentifikasi dan menambahkan service komponen, mengidentifikasi dan menambahkan entity komponen, mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut, penemuan metode baru, batas layanan, dan entity komponen. Langkah 1, tempatkan aktor di diagram. Seperti dilihat di gambar. Langkah 2A, mengidentifikasi boundary komponen. Oke, AJ membuat pemilihan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal berangkat jenis kamar diminta. Bisa dilihat di gambar. Langkah 2B, mengidentifikasi service komponen. Reservation UI, boundary object, menggunakan reservation service object untuk membuat reservasi. Bisa dilihat di gambar. Langkah 2C, mengidentifikasi entity komponen. Metode make reservation pada reservation service object, membuat reservasi entity object. Bisa dilihat di gambar. Langkah 2D, mengaplikasikan interaksi tambahan. Metode make reservation yang menggunakan metode random untuk menemukan gambar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan memilih gambar gratis,
kamar gratis tidak ditampilkan. Metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung tidak ditampilkan juga adalah tugas kode reservasi. Bisa lihat gambarnya. Langkah 2D, mengidentifikasi metode tambahan. Metode make reservation dari reservation service object mengembalikan objek reservasi tidak tampilkan ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode reservation detail dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Tidak ditampilkan. Dan ini gambarnya, contohnya bisa dilihat di pelajari. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan lebih banyak tampilan terperinci dari reservation. Skenario primer berhasil dan skenario sekundер tidak berhasil. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan rincian yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Contoh diagram komunikasi ini yang berhasil diterima. Bisa dilihat. Lanjut. Contoh komunikasi diagram kedua yang ditolak. Ditolak dari reservasi destroy. Bisa dilihat lagi. Lanjut. Sequence diagram. Sequence diagram menyediakan perspektif berbeda dari interaksi antar objek. Bisa digunakan sebagai kategori komunikasi diagram. Bisa diubah menjadi atau dari diagram komunikasi Venn diagram. Terbukti lebih berguna untuk developer menyoroti waktu pelaksanaan interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan gambar sequence diagram. Bisa dilihat ini gambarnya, mengidentifikasi elemen-elemen dari sequence diagram. Fragment. Sequence diagram mendukung notasi fragment. Kegunaan dari fragment dalam memperlihatkan sequence loop, memperlihatkan jalan alternatif, memungkinkan memperlihatkan dua atau lebih skenario untuk ditampilkan dalam satu diagram, memperlihatkan referensi ke sequence diagram fragment terperinci lain, memungkinkan kamu untuk memecah diagram besar ke berbagai diagram kecil. Strategi memperlihatkan dari fragment notation. Contoh fragment bisa dilihat juga. Contoh sequence diagram. 3 sequence diagram memperlihatkan pandangan dari reservation lebih detail meliputi berikut. Primary successful, yang berhasil di dalam satu diagram, dan juga yang tidak berhasil secondary. Yang kedua, secondary successful saja, di mana kamar ditolak oleh agen pemesanan. Dan yang ketiga, sebuah fragment sequence diagram memperlihatkan detail lebih baik untuk bagian reservation detail, termasuk bagian dari loop. Ini yang berhasil, yang termasuk berhasil dan tidak berhasil, ada, bisa dilihat. Dan ini adalah yang tidak berhasilnya saja, bisa dilihat. Dan ini adalah yang bagian get reservation detail. Kesimpulan, interaction diagram digunakan untuk memodifikasikan desain komponen yang memenuhi sebuah use case. Objek interaction bisa divisualisasi dengan sebuah UML, komunikasi diagram, sequence diagram. Sekian dari saya untuk soal kuis, yaitu apa itu sequence diagram. Nanti saya akan bisa dikirim ke Gmail saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.